Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Pagi ini kita akan kembali menyimak serta merenungkan sebuah kisah dari martir kaum Anabaptis, seorang tokoh bernama Aneken Jans dari Rotterdam tahun 1539. Siapakah yang memeliharakan anak-anak kaum martir? Di suatu masyarakat yang menekankan hubungan keluarga, biasanya sanak saudaranya memelihara anak-anak itu. Kami mengenal seorang martir wanita yang baru saja menjadi janda yang membawa serta seorang anak laki-lakinya yang baru berumur 15 bulan ke tempat ia dijatuhi hukuman. Dan di sana ia memberikan anaknya itu kepada siapa saja yang mau memeliharanya. Anak tadi pasti telah ikut di penjara bersama ibunya selama hampir 2 bulan. Penganiayaan yang kejam di negeri Belanda memaksa Aneken Jans dari Rotterdam dan suaminya, Arend Jans de Linde, meninggalkan negeri itu menuju Inggris. Setelah suaminya meninggal, ia kembali ke rumahnya pada tahun 1538 untuk membereskan urusannya. Ia adalah wanita yang kaya. Setelah ia ditahan karena dicurigai sebagai pemeluk agama sesat, karena ia menyanyikan lagu pujian di muka umum, ia cepat-cepat diadili, dijatuhi hukuman dan ditenggelamkan di Rotterdam pada tanggal 24 Januari 1539. Di tempat pelaksanaan hukuman mati itu, ia menyerahkan anaknya laki-laki Yesaya bersama dengan sedompet uang kepada siapa saja yang mau berjanji akan memeliharanya. Seorang tukang bakar roti menerima Yesaya tanpa mempedulikan protes istrinya, karena baginya ke-6 orang anak mereka sudah lebih dari cukup. Di kemudian hari, Yesaya de Linde berhasil sebagai seorang pengusaha bir dan menjadi seorang wali kota Rotterdam. Ia tidak pernah menerima iman ibunya. Aneken menulis surat wasiat yang terakhir bagi anaknya itu, menasihatinya agar ia memilih dan hidup seperti yang diajarkan Yesus. Anakku, dengarkan bimbingan ibumu. Bukalah telingamu untuk mendengarkan perkataan yang keluar dari mulutku. Perhatikan, hari ini aku pergi mengikuti jalan yang ditempuh para nabi, rasul dan martir, dan minum dari cawan yang telah mereka minum. Anakku, jangan memperhatikan orang banyak. Jangan mengikuti jalan mereka, di mana engkau mendengar tentang kawanan kecil orang-orang yang miskin, sederhana, dikucilkan, yang dilecehkan, dan ditolak oleh dunia. Bergabunglah dengan mereka. Sebab di mana kamu mendengar tentang salib, di sanalah Kristus berada. Janganlah pergi dari tempat itu, ambillah sikap takut akan Tuhan menjadi bapamu, dan kebijaksanaan akan menjadi ibu dari pengertianmu. Surat wasiat Aneken ini merupakan salah satu surat yang terindah dalam seluruh kasusastraan Anabaptis. Surat itu bernafaskan harapan yang meluap-luap, sukacita dalam jalan Kristus, dengan hanya sedikit rujukan tentang penderitaan yang akan datang bagi para penindas, didasarkan pada sejumlah kecil ungkapan pada kitab Wahyu yang lebih kaya. Kisah Aneken dimasukkan dalam buku Martyr's Mirror adalah sebuah tafsiran yang sangat dalam untuk berbagai kelompok Anabaptis yang berbeda-beda pada masa itu dan hubungan antara kelompok-kelompok tersebut. Pada tahun 1540-an, Menno Simons dengan sangat keras menentang David Joris dan kelompok Anabaptisnya karena penganiayaan yang hebat menyebabkan Joris mengembangkan gereja yang tidak tampak. Ia merohanikan gereja yang benar, lebih menempatkannya di dalam hati setiap orang percaya daripada di dalam tubuh umat yang percaya, yang tentu saja tampak nyata, terutama bila mereka bersekutu. Menno mengatakan paham itu tidak alkitabiah. Meskipun Aneken adalah pengikut Joris, kaum Mennonite tetap menghidupkan kisah kematiannya dan kesaksiannya. Pada tahun 1539, mereka telah mencetak surat wasiatnya itu dalam bentuk brosur, menyajikannya dalam bentuk puisi, baik dalam bahasa Belanda dan kemudian dalam bahasa Jerman, dan menerbitkannya di dalam buku Martir Mennonite Belanda edisi pertama dan di dalam Auspen. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali belajar melalui
teladan para martir kaum Anabaptis yang secara khusus kami temukan dalam pribadi Aneken Jans dari Rotterdam. Tuhan bantu kami agar kami tetap setia menghidupi jalan Tuhan di tengah berbagai hambatan, tantangan yang menakutkan, dan bantu kami untuk boleh mewariskan iman itu kepada orang-orang di sekeliling kami, dimulai dari keluarga kami. Kami boleh meneladankan sikap hidup yang benar seturut firman-Mu. Juga kami boleh meninggalkan warisan iman sehingga semakin banyak orang yang hidup di dalam jalan Tuhan. Kami menyerahkan hari ini dengan segala kegiatan serta aktivitas kami. Mari Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.